Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Hari ke-13 dari 30 hari bersuara. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pemuja rahasia. Oke, karena tentang pemuja rahasia, gue akan bahas satu film yang terkait dengan pemuja rahasia. Terus gue akan ngebahas juga tentang pengalaman gue jadi pemuja rahasia. So, dengerin episode ini sampai habis ya. Film terkait dengan pemuja rahasia. Sebenarnya gue agak susah untuk nyari rekomendasi filmnya, tapi ada satu film yang menurut gue lumayan relate dengan konteks pemuja rahasia, yaitu Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika. Film ini rilis di tahun 2014, gue lupa deh, kalau nggak salah gue nggak sempet nonton. Terus akhirnya nontonnya di TV, dan akhir-akhir ini gue sempet nonton di Netflix. Film ini adalah film debut Raditya Dika sebagai sutradara. Film pertama dia menjadi penulis dan sutradara lebih tepatnya. Film ini diadaptasi dari bukunya Raditya Dika yang berjudul sama. Lalu film ini juga mendapatkan 630-an ribu penonton gitu, dan ini menjadikan Marmut Merah Jambu menjadi salah satu dari top 5 film dengan penonton terbanyak atau terlaris di 2014. Oke, kita lanjut ke sinopsis filmnya. Film ini menceritakan tentang kisah cinta masa SMA-nya Dika dengan Ina. Terus ada kisah di mana Raditya Dika ingin menjadi populer bersama temannya Bertus, dan akhirnya mereka membuat kelompok detektif di sekolah gitu untuk memecahkan masalah-masalah dan masalah persahabatan dengan salah satu temannya yang bernama Cindy. Film ini dimulai ketika Dika mampir ke rumah Ina dan gak sengaja ketemu sama bapaknya Ina. Habis itu dia cerita tentang usahanya dia untuk menarik perhatian Ina waktu masa SMA dengan cara bikin grup detektif bareng temennya si Bertus dan Cindy. Terus seiring berjalannya cerita Dika, akhirnya dia sadar ternyata masih ada kasus di zaman SMA-nya dia yang belum selesai hingga dia dewasa gitu. Terus seiring dia berusaha memecahkan kasusnya, seiring itu pula Dika bertanya dan berpikir, bener gak sih cinta pertama tuh gak kemana-mana? Nah, kalau udah ada yang penasaran tentang film Marmut Merah Jambu, bisa langsung ke Netflix buat yang udah pernah langganan Netflix. Tapi kalau yang belum, ya udah langganan aja, murah. Anyway, di film Marmut Merah Jambu ini banyak banget cameo-cameo dari artis terkenal pada zaman itu dan pada zamannya. Seperti contoh ada Bu Jajang Cenur, ada Panji Pragiwaksono, ada Sheryl Sheinafia, ada Dipati Dolken, ada Mas Anca, ada juga dari stand up komedian, ada G Pamungkas, ada McDenny. Nah, terus pemeran utamanya ini ada Raditya Dika, ada Christopher Nelwan, ada VJ Franda, ada Sonya Pandarmawan, ada Julian Liberty, ada Kamga, ada Ibu Dewi Irawan, ada Anjani Dina, ada Om Bucek, ada Om Tio Pakusadewo. Gokil nggak tuh line up-nya? Juara sih kalau secara pemilihan aktor dan aktris di film ini. Nah, kalau yang udah pada penasaran aksi-aksi dari aktor dan aktris yang barusan gue sebutin dan cameo-nya pada ngapain aja, langsung aja cek filmnya lah di Netflix ya. Gue sih nonton di Netflix. Lanjut, kita bahas tentang pemuja rahasia. Dan ini lebih ke pengalaman gue ya. Gue sejujurnya gak terlalu gimana-gimana ketika gue suka sama seseorang atau gue jatuh cinta sama seseorang. Gak selebay yang ada di film Marmut Merah Jambu sampai ada misteri-misterian. Terus
nggak pernah juga ada kode-kodean, ya udah suka mah suka aja. Tapi gimana ya? Emang pada dasarnya mungkin gua nggak terlalu berani pada zamannya untuk memulai dan menyatakan gitu. Jadi nggak gimana-gimana juga. Bahkan nggak sampai se-creepy gua meneror atau memberikan surat cinta atau apa surat kaleng dan lain-lain. Tapi ada satu kejadian gue inget banget di SMP. Jadi sebut aja A, teman gue, teman sebangku gue waktu itu. Dia ini suka sama cewek. Terus waktu itu masih belum ada smartphone dan sosial media kayak sekarang. Jadi dia suka sama cewek namanya M. Oke, biar gampang. Nah, waktu itu kita kayak sering ngasih strategi gitu buat si A. Kalau dia curhat terus dia nanya, gue harus ngapain nih? Kita yang sejujurnya belum pada pernah pacaran dan belum pada ngerti tentang strategi-strategi gitu, jatuhnya sotoy. Ngasih tahu ke ini anak. Kita kasih tahu, wah lo coba deh kasih surat cinta. Cuman pada zaman itu kayaknya agak gimana gitu kalau pakai surat cinta. Terus akhirnya kita suruh dia cari tahu nomornya. Abis itu jadilah secret admirer nih orang atau pengagum rahasia si M gitu. Lo nggak usah kasih tahu nama lo anonim aja. Terus puji-pujilah cewek ini gitu ya kan. Ya Allah, geli banget gue ingetnya. Sampai suatu ketika kita lagi praktek seni musik, bawain lagu Dona Dona pakai pianika. Gua dan A yang satu grup udah selesai, terus lagi menunggu giliran yang lain. Bodohnya adalah kita pas udah dikasih tahu nilai kita bagus, kita cuek. Kita nggak merhatiin lagi tuh praktek seni musik yang lain. Akhirnya kita main handphone di belakang, terus ditegur sama guru musik kita. Nah, ibu guru ini ngambil handphonenya si A karena waktu itu yang lagi kita mainin di handphonenya si A gitu ya kan. Disita lah itu handphone. Itu handphone tuh kayak disita bukan cuman selama jam pelajaran tapi 2 sampai 3 hari gitu. Pas di hari pengambilan si A katanya nggak diapa-apain, cuman dinasehatin doang terus dibalikin handphonenya. Epicnya adalah ketika masuk kelas seni musik lagi, tiba-tiba bu guru ini ngomong, gila itu ternyata si A punya gebetan, panggilannya Princess. Soalnya ada di nama kontaknya si A ini, cewek yang dia suka si M itu disebut Princess. Nah, selama handphonenya disita, si A ini kan nggak bisa kontak M kan. Terus si M nyariin, kayak gue nggak tahu deh butuh pujian apa gimana. Jadi ya udah dia nanyain gitu. Dibahas men di dalam kelas yang mana kondisinya itu ada si A dan si M juga ada. Wah, langsung heboh. Di hari itu A sama M jadi bahan ceng-cengan selama 1 hari. Terus kocaknya lagi semenjak hari itu geng-gengan gue sama si A itu kayak ada jarak gitu, udah mulai saling gak percaya. Lucu banget. Cuman beberapa minggu akhirnya kita balik lagi ya karena kita temenan di circle yang duduknya deketan gitu ya kan. Jadi nggak mungkin marahannya lama-lama. Terus sampai sekarang kalau gua ketemu si A dan sama teman segeng gua, kita suka ngebahas itu sih. Mencoba mengungkap masa lalu. Lucu sekali. Oh iya, ngomongin cinta-cintaan, gue jadi keingetan sama cinta pertama gue. Gue nggak seheboh si A sih untuk melakukan hal-hal seperti secret admirer dan lain-lain atau SMS anonim gitu ya kan. Tapi gue lebih take action. Waktu itu gue inget banget cinta pertama gue itu di kelas 6 dan waktu itu gue lagi bimbel. Jadi dia anak baru yang masuk bimbel, terus kita kenalan. Gue inget banget ini anak murah senyum dan manis banget. Terus tiap kali gua kepergok lagi merhatiin dia, dia senyum ke gua dan otomatis gue senyum balik dong. Nah itu rasanya kayak ada bunga-bunga sama kupu-kupu
lagi lewat di sekitar dia gitu. Wah gila dah, manis banget tuh cinta pertama gue. Terus ketika selesai UN gue sempet nembak, gue menyatakan cinta ke dia, cuman gue nggak pernah dapet jawabannya. Akhirnya kita lulus dari SD dan dari bimbel itu tanpa tahu jawaban apa-apa akan perasaannya dia ke gue. Abis itu kita ketemu lagi 3 tahun kemudian di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Dia masuk ke bimbel yang sama. Kebetulan juga gue masuk ke bimbel itu lagi. Dan seperti gak ada yang terjadi, seperti dia sudah melupakan perasaan gue di SD. Tapi sebenarnya gue masih punya perasaan itu ke dia gitu. Nah sayangnya waktu gue kelas 3 SMP, cinta pertama gue ini udah punya pacar. Dan gue kayak gak mungkin gitu, gue ngerasa kayak ya udah kalau dia udah punya komitmen, gue gak berhak ganggu. Meskipun gue ngerasa kayaknya anak-anak pada zaman itu adalah wajar gitu ketika rebutan pacar. Tapi ya gitu, gue gak punya keberanian untuk menyatakan ulang karena juga kondisinya dia masih punya pacar. Sampai di SMA udah mulai zamannya smartphone BlackBerry. Sayangnya gue gak sempat memiliki BlackBerry, dan waktu itu ternyata teman-teman bimbel gue dan teman sekolah gue yang dulunya satu les itu masih suka reunian lah dari grup BBM. Sedangkan karena gue gak punya BBM, ya gue gak pernah dapet informasi terbaru gitu akan persahabatan bimbel kita, ibaratnya gitu. Nah gue cuman bisa dikontak waktu itu dari Twitter, Facebook, sama email. Waktu itu WhatsApp belum semasif sekarang. Aplikasi chatting selain BBM itu ada live profile. Anjing jadul banget bangsat. Kalau diinget-inget itu udah 10 tahun anjir. Gila. Jadul, sumpah jadul banget. Terus sampai sekarang sejujurnya gue masih mencari tahu si cinta pertama gue ini kabarnya gimana. Terakhir gue lihat di Facebook, kayaknya sih dia udah punya baby. Waktu itu gue terakhir ngeliat Facebooknya dia di umur gue 22 tahun. Ya dia memilih untuk nikah muda. Habis itu gue gak bisa nemuin jejaknya dia lagi di dunia digital. So buat cinta pertama gue, semoga lu sehat selalu dan bahagia selalu ya. Salam buat pasangan lu sama anak lu. Jadi agak melo gini gue. Siaul. And by the way, ya namanya juga cinta pertama, emang rasanya atau perasaan itu gue yakin di setiap orang gak bisa berubah dan gak bakal hilang. Karena itu salah satu kenangan termanis, termenyenangkan di hidup mungkin ya. Oh iya, meskipun gue gak sama cinta pertama gue dan gak sempet pacaran juga sama dia, bagaimanapun hidup harus terus berjalan. So I'm moving on. Gue terus menjalani hidup sampai akhirnya gue ketemu sama pasangan gue sekarang. Ya kita akan lihat masa depan seperti apa. Mungkin ini juga bisa jadi time capsule buat gue untuk beberapa tahun ke depan sebagai pengingat. So mungkin itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu. Karena gue lebih fast respon di IG. So itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.